Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Italia sudah sejak lama jadi negara tujuan para wisatawan dari berbagai dunia. Hal ini tak lepas dari banyaknya hal menarik yang ada di negara ini. Salah satunya bangunan ikonik Italia yaitu Menara Pisa. Menara yang terletak di kota Pisa ini terkenal karena kemiringannya. Bahkan Menara Pisa masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia dari abad pertengahan. Berbeda dengan menara pada umumnya yang berdiri tegak dan lurus. Menara Pisa justru memiliki bangunan yang mirip seperti akan jatuh ke tanah. Hal inilah yang membuatnya istimewa. Banyak orang yang penasaran untuk melihat Menara Pisa secara langsung. Selain kondisinya yang miring, ternyata terdapat fakta unik lainnya tentang menara ini yang tidak diketahui oleh orang banyak. Berikut beberapa fakta unik tentang Menara Pisa Italia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Menara Pisa tidak dibangun miring. Miringnya Menara Pisa memang tidak direncanakan. Menara tersebut tidak dibangun miring, melainkan miring perlahan-lahan karena sebagian tanah fondasinya amblas. Fondasi yang dangkal ditambah dengan struktur tanah yang lunak terdiri dari pasir, tanah liat, dan endapan dari sungai Tuscano, Arno, dan Serchio membuat tanah tidak stabil untuk menopang sebuah bangunan. Hal tersebut terjadi tak lama setelah pembangunannya yang dimulai pada tahun 1773 hingga pembangunannya sempat dihentikan cukup lama. Walaupun miring, bangunan 3 tingkat ini tetap kokoh maksud kami, bukan tokoh ya, kokoh berdiri maksud kami, kokoh berdiri hingga hampir seabad kemudian. Tepatnya pada tahun 1272 pembangunannya pun kembali dilanjutkan. Yang kedua, dibangun secara bertahap selama 2 abad. Menara Pisa dibangun pertama kali untuk menara lonceng Katedral Pisa dan Pisa Baptistery yang ada di satu kompleks pada tahun 1173. Kemudian di tahun 1178, para pekerja berhasil membangun hingga lantai ketiga. Namun, pembangunan ini harus terhenti karena perang dengan negara-negara yang ada di sekitar Italia. Pembangunan kembali dilanjutkan tahun 1272, namun hanya berlangsung selama 12 tahun sebelum kembali terhenti karena perang. Hingga akhirnya pembangunan baru selesai di akhir abad ke-13 pada tahun 1372 atau sekitar 199 tahun sejak pertama kali dibangun. Karena pembangunan itu, menara itu memiliki ketinggian mencapai 55,86 meter dari permukaan tanah, tertinggi dengan kelebaran dinding maksud kami, di bawahnya mencapai 4,09 meter dan di puncaknya selebar 2,48 meter, serta memiliki bobot yang mencapai 14.500 ton. Yang ketiga, bukan satu-satunya menara miring di kota Pisa. Ternyata Menara Pisa bukan satu-satunya bangunan miring yang ada di kota tersebut. Terdapat banyak bangunan miring yang ada di sekitar Menara Pisa. Ini karena kondisi tanah di Pisa yang tidak terlalu solid membuat beberapa gedung di sana miring, sehingga Menara Pisa bukanlah satu-satunya bangunan yang miring di kota Pisa. Seperti menara lonceng gereja Santo Nicola juga memiliki bangunan miring, meskipun hanya berjarak setengah mil dari Menara Pisa. Hal yang sama juga terjadi pada gereja San Michele degli Scalzi yang berjarak 2 mil juga miring sekitar 5 derajat. Yang keempat, tidak ada yang mengetahui arsitek di balik pembangunan Menara Pisa. Banyak pertanyaan yang muncul mengenai arsitek di balik bangunan yang populer di Italia ini. Pertanyaannya tidak hanya muncul dari kalangan masyarakat saja, namun para peneliti pun sangat penasaran mengenai siapa arsitek di balik bangunan ini dan bagaimana struktur dari bangunan ini. Ternyata, sampai saat ini tidak ada yang tahu sebenarnya arsitek yang membangun Menara Pisa. Banyak orang meyakini Bonanno Pisano sebagai arsitek asli Menara Pisa. Tapi, Bonanno Pisano bukanlah satu-satunya arsitek yang membuat menara ini. Yang kelima, arah kemiringannya perlahan berubah ke berbagai arah. Kemiringan menara sebenarnya sudah diketahui oleh para pekerja di awal pembangunannya. Ketika konstruksi menara dilanjutkan dengan membangun lantai pada tahun 1272, konstruksi ini membuat kemiringan menara berbalik arah maksud kami. Akhirnya, setelah penambahan lantai 5, 4, dan 6, menara yang tadinya miring ke arah utara perlahan-lahan berubah ke arah selatan.
Yang keenam, pernah menjadi pangkalan militer selama Perang Dunia Kedua. Meski tidak sesempurna menara pada umumnya, tapi siapa sangka jika selama Perang Dunia Kedua, Menara Pisa justru dijadikan salah satu markas militer bagi tentara Jerman. Walaupun bentuknya miring bisa membuat menara ini jadi sasaran empuk bagi musuh, tapi tentara Jerman merasa menara yang tinggi bisa menjadi tempat yang tepat untuk mengawasi keadaan di sekitar daerah tersebut. Yang ketujuh, struktur tanah menjadi penyebab utama menara menjadi miring. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa menara Pisa bisa miring? Penyebab utamanya adalah karena fondasi yang dangkal ditambah dengan struktur tanah yang lunak terdiri dari pasir, tanah liat, dan endapan dari sungai Tuscano, Arno, dan Serchio membuat tanah tidak stabil untuk menopang sebuah bangunan. Yang kedelapan, Menara Pisa diprediksi akan bertambah miring setelah 2 abad. Setelah masa pembangunannya selesai, tanah di sekitar Menara Pisa semakin lemah dan membuat kemiringan sebesar 0,2 derajat meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 1990, kemiringan Menara Pisa mencapai 5,5 derajat. Hal ini membuat pemerintah Italia khawatir jika salah satu peninggalan sejarah ini akan jatuh suatu hari nanti. Untuk mencegah hal tersebut, tim insinyur di Italia berusaha meratakan tanah dan memperbaiki Menara Pisa. Sayangnya, perbaikan ini tidak menghentikan kemiringan Menara Pisa yang terus bertambah hingga pada tahun 2008, para insinyur berhasil membuat kemiringannya berhenti. Menurut para ahli, Menara Pisa akan bertahan setidaknya selama 200 tahun. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka menara akan kembali bertambah miring setiap waktunya. Nah, demikianlah ulasan tentang Menara Pisa di Italia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.